terkait dengan pengelolaan sampah yang kemudian bisa berdampak pada kerusakan lingkungan. Kemudian berkaitan dengan pengolahan ataupun pengelolaan sampah yang tidak memenuhi standar atau ketentuan dan sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Ini ancamannya ada di pasal 41, di dalamnya jelas ada ancaman sanksi pidana. Selamat siang. Pada siang hari ini kita melaksanakan pos penjagaan posko sampah. Di sini kita memastikan bahwa tidak ada pembuangan sampah di posko sampah ini, dan jika nanti ditemukan pembuangan sampah, langsung kita bawa ke posko untuk didinas. Bapak habis buang sampah ya? Iya Pak, maaf Pak. Namanya siapa Pak? Namanya Sugiono. Pada intinya saya sangat setuju mengenai penegakan hukum terhadap pelanggar itu ya, pembuang sampah ataupun yang membuang sampah secara sembarangan. Namun saya kira masih ada yang ingin saya sampaikan, misalnya selain penegakan hukum secara pipiring, ada juga sanksi sosial Mas. Misalnya kayak di China itu sanksi sosialnya itu kan nyapu, atau mungkin kalau di sini yang ketahuan membuang sampah itu bisa ditaruh di TPS supaya tahu bagaimana rekosoni para petugas yang ada di TPS itu, bagaimana ketika menaikkan sampah seperti itu dan bagaimana baunya, bagaimana rekosoni itu loh para petugas tersebut Mas. Saya pribadi sangat setuju, tapi kita harus ditinjau ulang untuk masalah pembuangan sampah. Karena apa? Karena kebanyakan yang membuang sampah di sembarang tempat itu kebanyakan orang yang menengah bawah. Jadi untuk ikut menggerubak itu mungkin tidak mampu untuk membayar dan sebagainya. Dan sebetulnya untuk perda yang ini sangat bermanfaat sekali dan sangat setuju. Karena apa? Karena satu, meningkatkan kenyamanan dalam kita untuk aktivitas, kemudian untuk yang kedua kalinya pembersihan lingkungan di sekitar kita, dan yang ketiga adalah untuk menjunjung tinggi untuk perda yang sangat istimewa ini. Penguatan operasi penegakan peraturan daerah Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 merupakan pilar penting dalam rangka optimalisasi penuntasan masalah sampah di Kota Yogyakarta. Sebagaimana telah menjadi komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta yang tertuang dalam program Quick Wins atau program percepatan pemerintah Kota Yogyakarta. Satpol PP dalam bekerja melaksanakan ketugasan mendasarkan kepada tugas pokok fungsi Satpol PP. Utamanya adalah menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Namun demikian, dalam rangka penuntasan permasalahan sampah di Kota Yogyakarta, kebijakan kami di Satpol PP ada tahapan ataupun kegiatan baik itu preemptif, preventif, maupun represi atau justisi. Dalam tahapan preemptif, kami bersama dengan Kampung Pancatertib yang ada di wilayah Kota Yogyakarta ini mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui upaya kemandirian pemilahan dan pengolahan sampah, serta mendorong warga masyarakat kemudian untuk meminimalisir sampah yang dibuang ke depo. Ini sudah kita lakukan selama 3 tahun terakhir ini, tentunya dalam upaya mewujudkan Jogja bebas sampah, terutama dari sampah
organik yang kemudian bisa dikelola oleh masyarakat sendiri. Ini dalam tahapan preemptif, jadi melalui kampung panca tertib yang ada di 45 kelurahan di Kota Yogyakarta. Kemudian dalam tahap preventif, kami dari Satpol PP melakukan penjagaan yang di masa darurat sampah ini. Kemarin kita di awal ada 3 posko sampah yang kita siapkan dan berkembang puncaknya menjadi 28 posko, dan hari ini ada lebih kurang 14 posko yang masih berdiri di luar pos yang sifatnya mobile. Ini dalam rangka menjaga agar warga masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, sekaligus juga mengedukasi masyarakat bagaimana kebijakan Kota Yogyakarta saat ini membuang sampah melalui para transporter. Dan yang terakhir adalah untuk pelanggaran berulang, mereka yang membuang sampah baik yang masuk ke wilayah Kota Yogyakarta dari luar wilayah Kota Yogyakarta maupun warga yang membuang sampah sudah beberapa kali kita berikan peringatan tetap membuang sampah, kita lakukan tahapan justisi. Kita bawa sampai ke tahapan sidang di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kota Yogyakarta tidak boleh hanya bersih dari tumpukan sampah pada masa darurat, namun juga harus mampu menunjukkan upaya penuntasan masalah sampah secara berkelanjutan. Di samping penguatan daya dukung dan keterampilan praktis pengelolaan sampah yang diberikan kepada masyarakat terus ditingkatkan. Upaya menjaga ketertiban dan menekan kasus pelanggaran bagi setiap orang yang membuang sampah sembarangan juga harus ditegakkan. Ya, jadi Satpol PP kemudian tidak ujuk-ujuk menerapkan sanksi dalam rangka penegakan perda, tetapi Satpol PP ada tahapan yang tadi kami sampaikan, di dalamnya termasuk upaya persuasif. Jadi prinsip semangat kami Satpol PP Kota Yogyakarta adalah mantap, humanis, tegas, profesional. Ketika menemukan pelanggaran pada tahap awal, kita sampaikan himbauan, kita sampaikan arahan, bagaimana kemudian sistem pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta yang harus kemudian memastikan bahwasanya mereka membuang sampah melalui transporter. Kalaupun kemudian kesulitan, kami arahkan untuk bisa menghubungi RT, RW atau kelurahan setempat sehingga nantinya tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir adalah kami juga mendorong melalui berbagai spanduk himbauan-himbauan terkait dengan sosialisasi pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta agar terwujud lingkungan yang bersih. Upaya penegakan peraturan daerah Kota Yogyakarta nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah yang telah diubah menjadi peraturan daerah nomor 1 tahun 2022 bukanlah bertujuan untuk menghukum orang yang melanggar, tetapi semata-mata untuk menyelamatkan keberlangsungan Kota Yogyakarta di masa depan sebagai kota yang terbebas dari masalah sampah, sehingga dapat memberi rasa nyaman dan aman bagi semua orang yang ada di dalamnya. Dalam peraturan daerah Kota Yogyakarta nomor 10 tahun 2012, mulai dari pasal 31 sampai dengan pasal 33 itu diatur di dalamnya terkait dengan pengelolaan sampah dan kewajiban masyarakat untuk bisa mengelola sampah, termasuk yang berada di kawasan tertentu. Mereka juga punya kewajiban untuk mengelola sampah sehingga sampahnya tidak berserakan ataupun dibuang tidak pada tempatnya. Terlebih lagi untuk warga masyarakat luar kota dan warga Kota Yogyakarta ini ada aturan khususnya di pasal 33. Pasal 33 ayat 1 itu memberikan larangan memasukkan sampah dari luar wilayah masuk ke wilayah Kota Yogyakarta. Kemudian di ayat berikutnya yakni terkait dengan pengelolaan sampah yang kemudian bisa berdampak pada kerusakan lingkungan. Kemudian berkaitan dengan pengolahan ataupun pengelolaan sampah yang tidak memenuhi standar atau ketentuan dan sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Ini ancamannya ada di pasal 41, di dalamnya jelas ada ancaman sanksi pidana. Apakah itu denda maksimal 50 juta rupiah ataupun kemudian pidana kurungan selama maksimal 3 bulan. Dan
tentunya berkaitan dengan ketetapan ketika kemudian dibawa ke ranah justisi ke pengadilan negeri, tentunya ini kewenangan independensi dari hakim untuk menentukan berapa yang kemudian dijatuhkan vonisnya kepada tersangka yang sudah tertangkap ataupun kemudian melakukan pelanggaran terkait dengan Perda 10/2012 ini. Salah satu strategi pengendalian pembuangan sampah liar adalah keberadaan posko darurat sampah yang memiliki fungsi pokok sebagai posko monitoring guna menekan berkembangnya titik-titik rawan pembuangan sampah liar. Untuk fungsi dari posko sendiri adalah untuk memantau atau memonitoring pembuangan sampah liar khususnya di wilayah Kota Yogyakarta, karena pembuangan sampah liar itu tidak ada petugas yang memantau. Untuk itu kita tempatkan posko-posko ini untuk memantau dan mengedukasi warga untuk membuang sampah pada tempatnya atau membuang sampah ikut penggerobak. Selain itu, posko juga untuk mengurangi dampak dari sampah liar, karena sampah liar itu selain mengganggu lingkungan juga mengganggu pengendara kendaraan bermotor, karena sampah juga nggak cuma di lingkungan tapi terkadang sampah liar itu sampai ke pinggir jalan, Mas. Jadi pinggir jalan itu bisa membahayakan. Itu terbukti di wilayah lain yang bukan di Danau Rojan, yaitu di wilayah Umberharjo itu sampai kepleset, Mas. Jadi dia karena sampah itu basah terus dia kondisi gelap terus nggak fokus, akhirnya dia terpleset gara-gara sampah liar. Di Danau Rojan itu ada 7 posko, yaitu 1 di posko sini Jalan Krasa, kedua di Jalan Lempuyangan stasiun, ketiga di Jalan Dr. Sutomo, keempat di Jalan Jambu, kelima di Jalan Bau Sasran, keenam itu di 6 dan 7 itu di Jalan Mataram. Itu ada 2 titik, ya totalnya 7. Cuma untuk personilnya sendiri kita kolaborasi sama Linmas Kota dan Linmas Kemantren untuk penjagaannya. Di Kemantren itu dari pagi sampai sore, dari setengah 8 sampai jam setengah 4 kalau di Kemantren. Terus nanti biasanya posko itu disambung dari Regu Kota terus nanti sampai malam sampai setengah 12, nanti sampai pagi lagi biasanya ada lagi. 24 jam, posko itu 24 jam itu penjagaannya. Keberadaan posko ini sungguh sangat bermanfaat ya, terbukti di beberapa titik kita sudah benar-benar sampai mengurangi, bahkan tidak ada pembuangan, termasuk di wilayah Jalan Krasa ini. Dulu di bulan Februari kita bahkan sampai di setengah jalan, sampai sampahnya sampai di tengah jalan, dan sekarang bisa kita lihat di sini tidak ada pembuangan sampah sama sekali. Terus masyarakat juga peduli dengan posko-posko ini. Buktinya terkait dengan posko itu ada informasi tentang buangan sampah titik lokasi baru, itu informasi dari masyarakat. Artinya masyarakat juga sangat menunggu posko, bahwa ada inisiatif dari masyarakat untuk Mas Bo ini didirikan posko, soalnya di sana ada titik pembuangan baru seperti itu. Satu fokus perhatian pemerintah Kota Yogyakarta pada saat ini terkait titik-titik rawan pembuangan sampah liar adalah area bantaran sungai. Karena hal ini tidak hanya memperburuk masalah kebersihan, tetapi memiliki dampak lingkungan yang jauh lebih serius. Ya kan gini ya.
kita ini kan masang trash barrier di sini, ya. Terus kita lihat sampah yang dari hulu dikeluhkan dari sini, ya. Maka saya itu dilapori di lapangan seperti apa warga sekitarnya, apakah masih buang sampah di sungai atau tidak, itu saya ingin tahu, ngecek ke lapangan. Dan tadi saya sudah dengar dari Pak RT, ya mayoritas sudah baik, tidak buang ke sungai, tetapi katanya ini sampah ini sebagian dari hulu. Makanya saya setelah melihat ini, pertama saya akan menguatkan bahwa trash barrier harus kita pasang lagi di lebih hulu, di tempat yang mudah dikontrol. Itu satu itu. Yang kedua, saya memang sudah dilapori kalau jembatan ini agak mengkhawatirkan karena bawahnya ini ada bronjong yang sudah jebol sampai sana, itu sampai belakang balai RT itu. Jadi kan bronjongnya hilangnya sudah lumayan tuh, satu sisi itu sampai sini. Nah, saya kira ini satu hal yang termasuk yang emergensi bagi saya, harus segera direspon, ditindaklanjuti oleh pemerintah. Saya itu dua hal itu saya kira. Sebanyak mungkin anggaran yang kita pakai untuk bersih-bersih ini kita buat suatu padat karya. Kalau nggak pakai padat karya mungkin saya pakai robot gitu ya. Tapi ini padat karya ini kan membagi rezeki pada banyak orang. Maka saya kalau ada trash barrier terpasang, tiap hari harus diambil sampahnya, kemudian yang ngambil itu pasukan urip. Saya kira itu. Kemudian ada berupa khusus yang membawa ke depo atau bahkan langsung ke tempat pemilahan. Ya, saya kira itu. Yeah. Jadi sampai dengan hari ini ada 66 kasus penanganan sampah liar yang sudah kami laksanakan, terutama para pelanggarnya. 8 itu tertangkap, kemudian 12 itu karena melihat petugas melarikan diri. Kemudian ada 46 yang diidentifikasi akan membuang sampah tetapi melihat teman-teman Satpol PP sehingga melewati posko ataupun daerah yang kami jagai. Dan dari kami, kalau data pembuang sampah yang sampai ke persidangan 2023 itu ada 45 pembuang sampah yang kami bawa sampai ke ranah justisi. 2024 ada 20, 2025 ini 3 yang kita sidangkan dan dalam proses untuk persidangan. Belum lama ini kita menangkap 2 pelaku di Jalan Bausasran. Di Bausasran itu ada titik pembuangan sampah yang sampai sekarang belum terselesaikan. Langkah terakhir dari kita adalah operasi tangkap tangan dan menangkap 2 pelaku, yaitu di warga Bausasran dan warga Tegal Panggung. Untuk prosesnya sendiri kita naikkan ke proses persidangan. Nanti yang bersangkutan tersangka pembuangan sampah kita proses secara hukum, nanti ada sanksi berupa sanksi administrasi atau sanksi tipiring, dari sanksi denda biasanya seperti itu. Kalau dari kasus yang kemudian sudah kita cermati, 2 wilayah utama yang paling banyak pembuang sampah liar yang kemudian kita dapati ada di wilayah Kemantren Danurjan dan Kemantren Gondokusuman. Di luar itu sebenarnya juga ada Kemantren Umbul Harjo yang sampai saat ini juga masih menjadi fokus perhatian kami untuk kemudian kita bisa optimalkan penjagaan maupun pengawasannya, terutama di kawasan Jalan Kusumanegara, Jalan Batian, dan Ring Road Selatan. Ya, berkaitan dengan sinergitas, tentu saja Satpol PP tidak bisa bekerja sendiri dalam rangka penanganan persoalan sampah ini. Nomor 1 tentu ada teman-teman Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang punya kewenangan penuh dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta ini. Jadi beberapa informasi terkait dengan titik-titik sampah liar dan sebagainya kami dapatkan dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup. Demikian pula teman-teman yang ada di Mantri Pamong Praja, Kemantren, ataupun di Kelurahan. Mereka juga bersinergi tidak saja dalam rangka mendorong masyarakat untuk kemudian membuang sampah ataupun mengelola sampahnya,
membuang melalui para transporter, tetapi juga mendirikan posko-posko darurat sampah di wilayah. Jadi kalau saat ini masih ada sekitar 14 posko darurat sampah, 8 itu Satpol PP, yang 6-nya adalah berbasis kewilayahan. Di luar itu tentunya tidak lepas juga beberapa kelompok masyarakat seperti dari Forum Kampung Panca Tertib, dari teman-teman Satlinmas, kemudian juga dari kewilayahan RT RW pemuda yang ikut berjaga di posko-posko maupun mereka yang secara mandiri kemudian melakukan pengawasan penjagaan di titik-titik yang menjadi daerah rawan pembuangan sampah liar. Jadi cukup banyak yang terlibat dengan kita, dan tentunya kalau umpamanya nanti bicara di kawasan Malioboro ada teman-teman Dinas Kebudayaan juga, yang di sana juga ada teman-teman UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Jogoboro ataupun Jogomaton yang juga memberikan satu upaya untuk menjaga wilayah Malioboro ini agar bebas dari sampah-sampah liar. Kepada seluruh warga Kota Jogja, baik itu yang tinggal sementara ataupun yang sudah lama di sini, baik anak kos maupun pedagang, itu sadarlah untuk memilah dan mengelola sampah dengan baik. Itu merupakan perilaku adab yang sangat dijunjung oleh kita sebagai umat Muslim ataupun umat beragama, itu yang selalu menjaga kebersihan. Kepada warga RT 19 dan juga warga Macanan, jangan membuang sampah sembarangan, karena setiap Anda melanggar mesti ada denda, juga kalau bisa ada sanksi sosialnya.